kita tuh seolah-olah kalau di aktivisme tuh kita kayak ngopi bahasanya dengan bahasa kayak Kapitalis kita. ya. Iya, contohnya kayak gimana? Kalau ye mau HAM, ada demokrasi di tanah air ini dari Sabang sampai ujung Indonesia lah ya. Harus ada, ya harus apa? Berjuang, berjuang, Oke. berjuang. Iya. Berjuang terus tanpa tidur, metong kita, Benar. Bisa nggak kita stop melakukan cara ini, kita mulai pelan-pelan melakukan cara lain. Ya. Oke, bisa nggak kita kalau meeting nggak sampai jam 7 malam? Oke. Ini Mungkin kita meeting cuma sampai jam 5 sore. ada maksimal ya. Ada udah maksimal, tahu, karena ya. kan ada orang yang jaga anak, ada Iya. jaga orang tua juga, Iya. sandwich generation. Betul. Ada yang butuh pacaran walaupun belum ada pacar. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Untuk episode kali ini sudah ada bintang tamu kita yang sangat ada Ce Rastra dari Lentera Sintas Indonesia. Hai Ce. Yuhu. Happy banget loh bisa datang ke sini, bisa ngobrol. Setelah berbulan-bulan ya Setelah kita berbulan-bulan penjadwalan ya. ini, kita lah Di perempuan-perempuan ghosting. busy itu. Iya, busy ya. Oke. Nah, sudah ada Ce Rastra di sini dari Lentera Sintas. Apa sih itu Lentera Sintas? Mungkin Ce Rastra mau sekalian menyapa dulu Sobat Puan di rumah. Yuhu, Sobat Puan di rumah, lagi di KRL mungkin juga, lagi transportasi umum gitu kan, dimanapun kamu berada. Lentera Sintas Indonesia adalah yayasan yang bergerak di isu kekerasan seksual semenjak 2011. Jadi kemarin baru aja kita ulang tahun ke-15. Kita teenager merayakan ya. Hari Penyintas di usia kita yang belia ini. Belia ini lucu banget, usianya lagi centil-centilnya. Bentar lagi Sweet 17 Bentar ditunggu. lagi Sweet 17. Oke. Ngomong-ngomong Ce Rastra ini baru aja balik sebenarnya kan? Iya. Yes, baru aja balik kuliah ya, baru aja balik kuliah S2 ya. Abis merantau ke luar negeri. Widih. Oh bener, dijual banget luar negerinya. Dijual banget LN. Oh, Congrats tapi ya udah selesai. thank you. Setelah bertahun-tahun ya banyak drama kuliah, akhirnya aku udah kembali di sini. Tapi gimana kemarin kuliahnya, seru nggak? Kan kemarin kayaknya kalau lihat postingannya tuh kayak seru banget ya, pindah-pindah negara, kayak tiba-tiba di sini nih anak tuh kuliah, kerja, liburan atau apa gitu. Ya namanya sosial media ya Mbak. Kita ini aja di depannya, padahal Yang di-share yang Rempita happy-happy ya. ya. Iya, kemarin tuh program aku S2-nya ngambil Erasmus. Jadi memang kita pindah-pindah dari satu negara ke negara lain, ke negara lain, ke negara lain. Jadi Oke. kita tuh capung sejujurnya. Nggak ada stabilitas geografi. Karena pindah-pindah tiap 3 sampai 4 bulan sekali. Terus harus belajar bahasa baru. Belajar mana sih toko swalayan yang murah gitu kan, kita nggak mau ya belanja mahal-mahal Iya, ya. mau rugi ya, Transportasi umum juga berbeda-beda tiap kota. Jadi aku kayak happy deh balik lagi ke Indonesia, di mana aku nggak perlu worry tentang visa. Ya kita udah kembali, nyawa badan kembali di sini. Tapi udah nyampe sini ada worry lain nggak? Oh enggak ya? Oh banyak. Jangan dibilang. Tapi lain cerita itu. Lain cerita ya, worry-nya nggak soal visa tapi yang lain. Ya, Ce? Banyak pasti, Oke. Mbaknya juga dong. Apalagi kemarin ininya ngambil ininya jurusannya apa, Cak? Ngambil jurusan yang nggak mungkin ya, ngambil fisika ya, Iya Ce. betul sih, biologi gitu ya. Woman in STEM kali ah. Itu kan lagi hits banget. Eka ngambil hak asasi manusia jurusan HAM. Oke. Itulah yang Eka paling tahu. Iya. Dan tesis Eka itu mengenai collective care di kalangan aktivis HAM. Oh wow, seru banget. Jadi collective care itu beda berarti ya sama self care dan yang lain-lain. Betul, beda-beda tipis, ada persamaan, ada perbedaan. Kita bahas lah itu di Oke, ngobrol-ngobrol nah ini. kayaknya ini seru banget nih ngomongin collective care sama Ce Rastra nih yang emang juga dia menulis ini ya di tesisnya. Jadi sebenarnya boleh diperkenalkan nih Sobat Puan, mungkin ada yang belum pernah dengar karena kita lebih sering familiar sama self care, self love gitu ya. Ini ada istilah baru namanya collective care. Nah, Tapi ya sendiri udah pernah dengar collective care? belum sih, belum terlalu familiar gitu. Ah. Tapi kayaknya collective care ini udah mulai banyak ada muncul di sosmed, di mana postingan-postingan tuh kayak udah mulai ada nih collective care gitu.
Jadi apa sih sebenarnya? Jadi daripada Eka kasih definisi sekarang, Mm, mm, mm. kita sama-sama imajinasi Hmm, collective care tuh kayak ide-ide terkait kayak gotong royong pasti udah pernah dengar. iya, udah pasti ya itu gotong Kayak royong. atau kita punya peribahasa apa sih berat dipikul sama-sama, senasib sepenanggungan. Pernah dengar gak? Gue langsung nggak bisa gitu, apa ya? Berat sama Ringan sama dijinjing, dijinjing, berat sama dipikul. 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 Ya gitulah ya pokoknya. Kawan-kawan Bagian sastra Indonesia ini. tolong koreksi ya. Terus pernah dengar juga mungkin drama-drama kita di masa-masa demonstrasi kayak reformasi di korupsi, sebelum-sebelumnya pasti Iya, pernah iya. dengar kayak warga bantu warga Iya, betul. atau pas Covid. Iya, Ya. heeh, heeh. Rakyat Jaga warga. ya Iya, rakyat jaga rakyat, rakyat, oke. warga bantu warga, sipil bantu Iya, sipil. iya. Itu ide-ide tentang collective care. Hmm. Jadi mungkin udah menangkap kalau ya collective care kalau aku bahasain secara formal itu perawatan bersama. Aku Oke. membayangkannya. Iya, iya, Tapi ya intinya kita saling menjaga lah, saling menjaga bersama gitu ya. saling Jadi peduli udah gitu. nggak bukan soal personal lagi, tapi bersama-sama gitu ya, kolektif gitu ya. Betul. Nah, jadi idenya mungkin teman-teman lebih akrab sama ide-ide itulah kayak saling menjaga lah intinya kayak kalau yang menderita ya tuh nggak sendirian. Tapi semuanya Ada bareng-bareng. kolektif, ada apa ya jaring relasi yang kayak oke, Dede lagi menderita nih, lagi suffering gitu. Oke, kita gimana ya merawat dia, menjaga dia, at least biar penderitaannya tuh berkurang Oke, gitu. iya, iya. Dan membantu make sure bahwa kamu bisa apa ya, hidup dengan nyaman lagi, hidup dengan sehat lagi, hidup dengan less suffering mungkin. Nah, cara-cara care itu yang aku sebut sama praktek-praktek collective Collective care. Itu sebenarnya sama aja kayak lagi ngebangun support system gitu gak sih? Exactly. Dan Oke. ini jadi penting di aktivisme HAM di Indonesia. Kenapa tuh ini penting gitu? Ngelihat situasinya ya saat ini ya, apalagi kan bener-bener ngomongin soal gerakan feminisme gitu kan ya. Kenapa collective care ini saat ini penting ada di tengah gerakan kita gitu? Jadi kalau kawan-kawan melihat gerakan, pasti kan banyak ya drama kita sebagai aktivis ya, Ce. Pasti dong. Kayak Bukan lagi gitu. diteror, Iya. doxing, apalagi mungkin bisa lagi dikriminalisasi. Iya, iya. Pasti ada stres, burnout, dan lain Iya. sebagainya. Itu banyak tuh dari eksternal kan, kita Iya. nggak hanya melawan musuh-musuh eksternal. Tapi dari kawan-kawan, aku ngobrol dalam proses menulis tesis dan juga dari 5 tahun ke belakang ngobrol-ngobrol sama kawan tuh banyak ternyata drama-drama kita di aktivisme internal. ini nih dari internal, Ce. Dari dalam gerakan sendiri ternyata. ya, betul. Oke, of course kita ada drama-drama eksternal ini lah yang kayak serangan-serangan dari eksternal kepada kita sebagai aktivis gitu. Iya. Tapi juga kita kadang luput bahwa dari internal kita, cara kita mengerjakan kerjaan-kerjaan aktivis, cara kita beraktivisme, cara kita berkawan sesama Betul. aktivis tuh Iya. banyak banget yang bikin kita stres, Iya. burnout, Mm-mm. sakit, dan juga membunuh kita. Iya. So, jadi nggak ada yang ngerawat kita, Iya, ujung-ujungnya kita bisa metong. Iya, karena kita dituntut juga kan gitu kan. Exactly, dan kita itu butuh collective care karena memang kita itu beraktivisme dengan tidak sehat. Iya. Menurutku dan menurut kawan-kawan feminis kebanyakan. Iya. Coba deh sesimpelnya, apa sih yang kurang srek sama cara kita beraktivisme? BTW kok kemarin ya nggak ngobrol sama gue sih, ngomongin ya survei dong gue juga nih Jadi sebagai kebetulan ya, Eka tuh narsum Eka tuh ada 13. Oke. Terus Eka capek banget ngetranskripnya, terus menganalisis. Dan waktu Eka nulis cuma 3 bulan, jadi Oke. masalah teknis. Cuman memang kemarin Eka prioritas Eka juga ngobrol adalah kawan-kawan di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, iya, Karena iya, Eka iya. pengen mendengar ide-ide collective care, apa bayangan collective care yang gak hanya terpusat di Jakarta, Jawa ya, sentris iya, atau Jawa sentris. yang sangat Jakarta sentris gitu. Iya. Kayaknya gue bisa sih menyumbangkan banyak sekali. Ya udah Cerita. kita tulis bareng, Ya udah, Mbak. kita Kalau gitu, Mbak, artinya kita bahas itu sekarang. Iya. Gitu. Setelah dari hasil penulisan ini sebenarnya apa sih? Tadi kan udah ada eksternal ya. Kalau eksternal kita udah jelas lah ya, tahu ya ada opresi dari misalnya kebijakan pemerintah, terus tadi juga kelompok-kelompok yang memang nggak sama lah dengan kita gitu kan, dengan nilai jaringan misalnya gitu. Nah,
kalau dari internal nih sebenarnya apa sih yang ditemukan nih? Boleh dong cerita ya, kalau di Sobat Puan nih atau teman-teman jaringannya YKP mau denger nih gitu. Kayaknya kamu bisa menjawab deh Kak. Coba kita list bareng-bareng lah ya. Bukan Coba. Cak, kan kalau lu kan ini udah sebagai tulisan ilmiah ya, Bo. Karya ilmiah yang sudah memang ada gitu nih, udah Tapi sesuai datanya. sebelum kita pakai bahasa-bahasa ilmiah Iya. gitu ya, kayak ilmiah banget kesannya. Iya, iya. Itu mungkin kita bisa refleksi bareng-bareng. Contoh ya, simple. Kadang kita kalau konsolidasi gerakan, suara-suara perempuan, suara-suara queer, suara-suara kawan-kawan mungkin yang tidak banyak privilege kayak kawan-kawan dari gerakan pekerja rumah tangga atau kawan-kawan penyintas itu tuh banyak gak didengar. Kita mendengarnya kebanyakan ke orang-orang yang kayaknya oh dia sarjana hukum, udah ngambil kasus ini gini pokoknya yang didengar tuh seolah-olah tuh yang kayak ada expertnya gitu. Elit ya, Bo. Elitis. Kemudian juga kita sangat ngalami adalah bagaimana gerakan ini cukup patriarkis ya. Jadi yang didengar tuh adalah aktivis-aktivis laki-laki yang dinilai dia lebih banyak pengalamannya, lebih bisa menjawab persoalan-persoalan HAM. Seolah-olah kayak pengalaman kita sebagai Nggak perempuan dan kawan-kawan queer itu kayaknya nggak valid gitu. Banyak jadi sistemnya juga sesimpel kayak apa contohnya kita rapat jadinya kita nggak mikirin keadaan rapat sampai pernah nggak ya konsolidasi rapat sampai tengah malam Ih, bukannya itu wajar ya? Tapi gimana kalau Eka adalah seorang ibu dan punya anak? Itu kan kita nggak bisa standby jam 3. Jadi itu Iya, tapi nggak kan sangat alasannya biasanya karena ya kan waktu-waktu lain kalian udah lebih fleksibel kalau digerakkan. Jadi kalau waktunya kerja ya emang biasanya harus sampai malam. Itu enggak? Itu menurut Sekom gak sih berpikir kayak gitu? Kan kalau kita ngomongin rawat kita tuh sebagai manusia ya Cek, kita tuh butuh tidur, butuh istirahat. Apa itu tidur? Nah inilah yang kita kawan kita Dita Caturani dia cerita kalau kita slogannya kapitalisme gitu. Slogan kapitalisme itu kan kayak kalau ye mau kaya, kalau ye mau punya harta, ye kerja, kerja. Nah kita tuh seolah-olah kalau di aktivisme tuh kita kayak ngopi bahasanya dengan bahasa kayak kapitalis kita. ya. Iya, contohnya kayak gimana? Kalau ye mau HAM, ada demokrasi di tanah air ini dari Sabang sampai ujung Indonesia lah ya. Harus ada harus apa? Berjuang. Berjuang. Berjuang terus tanpa tidur, metong kita, Benar. Itu nggak merawat Iya. dan nggak sehat dan nggak manusiawi nggak sih? Iya, sangat tidak manusiawi, tapi itu dinormalisasi. Dinormalisasi. Nah, problemnya sama kita adalah aku nyebutnya di tesis tuh doksa ya atau habit ya. Seolah kayak itu tuh adalah cara yang paling benar. Jadi ya udah kita harus ngelakuin kayak gitu. Padahal kalau kita refleksi lagi ini nggak sehat. Dan itu tuh kita wajarkan, kita normalisasi dan itu tuh turun temurun kayak seolah-olah kayak ketika misalnya aku mau istirahat, aku cerita, aku butuh istirahat nih, aku semalam cuma tidur 2 jam gitu karena satu dan lain hal lah. Banyak lah drama-drama kita lah ya. Tapi dia omongnya kayak nih, kok istirahat mulu sih, kesian rakyat menderita. Selalu ada ini ya, excuse atau apa sih beban-beban lain kayak dianggapnya kalau aktivis itu ya emang itu tadi benar. Berjuang. Filza, kawan kita Filza yang lagi di London, dia selalu bilang kalau dulu waktu pertama kali terjun ke aktivisme tuh ada kayak omongan kalau lo nggak kuat mental, kayaknya lo nggak cocok deh di aktivisme. Iya. Jadi yang kuat-kuat mental aja yang bisa menjadi aktivis dan bekerja di isu HAM. Ya Cek, aman gak sih ini? Sapo aman sih, ya? Aman ya ini ya? Sapo sih yang di zaman sekarang yang kuat mental ya katanya? Iya betul. Banyak banget drama kita, banyak banget trauma dari keluarga. Betul. Trauma dari relasi pacaran yang gak jadi. Betul, toxic. Banyak trauma-trauma kita. Pemerintah. Siapa yang kuat mental, Cek? Kalau cuma yang kuat mental aja bisa beraktivisme, siapa yang mau melakukan aktivisme ini? Dan banyak banget juga kultur dinormalisasi di setiap organisasi itu kayak kerja rodi benar. Kayak
rapat sampai malam, Jadi kerja kayak rodi. kita yang sendiri meniadakan HAM terhadap kita. Ya, ternyata ya. Kenyataannya Surprise kalau kita renungkan nggak surprise nggak sih? banyak sekongnya. Kadang-kadang kita ini ya di aktivisme ya, Cak. Jadi kalau dipikir-pikir itu tadi tuh ada kapitalisme, ada patriarki, ada satu lagi yang sebenarnya kawan-kawan aktivis feminis tuh merasa paling dalam banget, Oke. percocokan antar gerakan. Aduh, takut deh. Gimana Ini tuh, Mas Oji? akarnya. Lulus sensor nggak sih nih? Ya lulusin aja lah, Cak. Percocokan antar gerakan, Iya, dia iya. pernah nggak sih melihat Jangan ditanya pecah deh. kongsi? Ih, bukan lagi. Itu bukannya memang itu selalu ada. Selalu ada, dan itu tuh kayak akarnya dari carcerality, kita nyebutnya tuh apa ya, penghukuman. Pokoknya kalau kita salah sedikit kita harus dihukum. Itu kayak cancel culture yang sekarang terjadi ya. Bahkan Exactly, di dalam gerakan sendiri juga exactly. ada, kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, katanya kita inklusif. Di-cut langsung. Kita nggak ada kapasitas untuk apa ya, menampung perbedaan pendapat, mendengar perbedaan, cara ya, gitu ya. go through that together, walaupun itu discomfort, walaupun itu nggak nyaman, karena kita udah terbiasa dengan ngehukum, karena kita pokoknya apa-apa ngehukum, karena apa coba? Kita tuh sebagai aktivis, kita tuh memang kayak kita berjuang kan, ada payung hukum. Iya. Payung hukum biasanya menghukum. Iya. Jadi kayak kita tuh justice yang kita itu tuh nggak restoratif, yang kebanyakan yang kita lakukan ke antar kawan. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ke negara, ke pelaku itu tuh kita lakukan ke kawan. Iya. Instead of kita berusaha apa ya, kita nyebutnya tuh keadilan yang menubuh, kita tuh kayak jadinya kayak keadilan kita tuh sangat-sangat menghukum gitu. Iya. Sangat-sangat nggak apa ya, nggak manusiawi juga. Kalau kita ngelihat Lihat ya gerakan gerakannya. abolisionis ya, Iya, bahwa ya penghukuman itu tuh nggak bikin orang aman juga, nggak bikin Betul, lingkungan aman. Malah jadi nggak nyaman juga ada di dalam gerakan kan akhirnya gitu loh. Bahkan Exactly. di dalam gerakan sendiri ini kalau boleh jujur ya, Jujur kali kita selama iya, ini. selama ini bener. kita jujur ya gitu, kayak misalnya dalam sebuah acara aja tuh kadang kita tuh ngelihat ini acaranya siapa, bener nggak sih? Oh, gengannya siapa nih? Oh, nanti kita di sana nanti sama siapa nih? Kita punya temen nggak? Jadi kayak yang kenapa harus takut juga ya buat datang atau buat support sesama, bahkan kita tuh di dalam isu yang sama gitu. Exactly, kita tuh ada jadi kita bikin ketakutan yang kita semakin menyekat-nyekat. Iya. Itu kan memang logika kapitalisme ya, pengen bikin Ternyata kita selama ini individualis. mengadaptasi ya. Exactly, menyekat-nyekat, dan apa ya, ketidakpedulian ini juga gara-gara karena aku nggak peduli sama kamu. Kalau kamu bikin salah, you are disposable. Iya. Kamu bisa dibuang begitu Iya, aja. iya. Instead of kayak kalau Eke salah, Eke ya pengen dikasih tahu dong salah Eke di mana. Iya. Oke, biar Eke bisa berubah, biar Eke tidak melakukan kesalahan lagi. Baik, Eke juga bisa berubah. Betul. Dan kita berkembang lagi tetap bareng-bareng, nggak Iya, kayak iya, gara-gara salah sedikit. satu kali Go. salah. Ada Nisa, kawan kita Nisa pernah cerita bahwa kadang tuh misalnya kalau ada salah tuh kita tuh didiemin. Iya. Tapi diomongin di belakang. Exactly. Dan bahkan kayak kalau ditanya kayak kita salahnya apa, dia omongin kayak, masa sih lu nggak tahu salah lu sendiri? Ya, lu mikir dong. Jadi kesannya tuh kayak harus kita sendiri Iya. kayak kesendirian untuk menyelesaikan problem, instead of kayak oke, kalau ada problem kita tuh nyelesainnya bareng-bareng, secara kolektif Iya, gitu. betul. Bahwa kayak kalau aku salah tuh aku pengennya diingetin, benar. apa ya, di calling out, di calling Iya. in, biar kayak kita tuh nggak kayak salah sedikit di Iya. cut. Jadi kayak kita kayak hati-hati banget ya di aktivisme ini, Banget, dan banget, itu banget. nggak sehat nggak Dan sih, itu Ca? jadi takut gak sih? Jadi takut mau melakukan apapun, mau support, mau hadir, mau Mau ngapa-ngapain Mau aja kita ngapa-ngapain berpikir gitu. 100 kali. Iya. And Ya, do you banyak think banget it's kata-kata. ruang aman? Ruang aman gak sih? Mas Oji gimana nih? Ruang aman gak pemirsa? Sobat Puan, ruang aman gak? Tintus kan? Jujur ini episode penting banget ditonton sama teman-teman jaringan YKP. Loh. Oh, Ini khusus episode ini kayaknya emang episode khusus jaringan sih ya, buat dilihat, refleksi bersama kita bahwa ternyata kita belum ada collective care. exactly. Dan itu tuh memang kesadaran kita realize kawan-kawan kita butuh collective care, karena kita
beraktivisme we're not Bareng-bareng. happy, kita Iya. nggak sehat, boro-boro happy, sehat aja alhamdulillah, nggak stres aja kayaknya nggak Nggak mungkin. Kayak Gak mungkin banget. karena itu kita nggak butuh stres. kolektif care. Jadi tadi ada kapitalisme, ada patriarki, ada ya aku nyebutnya heteropatriarki Iya, sih iya, karena heeh. ini tuh nggak sehat nggak hanya ke perempuan tapi kayak Ke semuanya. ya. kawan-kawan ragam Ragam, sogi dan lainnya, ada penghukuman carcerality, Penghukuman, iya. pokoknya kita semua cara kita dealing, cara kita berrelasi adalah kalau salah dihukum Iya, iya, instead iya. of kayak kita ajarin yang benernya Iya. tuh yang ini kayak Mm-mm. kayak anak sama orang Orang tua lah. ya. Kan kita approach sebagai aku nggak parent ya, Beb. Mm-mm. Tapi ya kedenger kan a good parenting adalah gimana kita mengajarkan konsekuensi tanpa menghukum. Iya, iya, betul, Nah, betul. tapi di aktivis kita selalu menghukum satu Selalu, sama lain. selalu. Canceling. Canceling itu dari dulu Banyak. ya, banyak banget. Exactly. Bahkan ada yang kayak tiba-tiba cabut kayak, oh ya karena dia nggak nyaman dengan lingkungannya, dengan organisasinya, dengan teman-temannya gitu kan, ya itu. Jadi kalau kita cabut terus, Siapa dong yang ngelanjutin? exactly, Coba. pelemahan gerakan nggak itu? Iya, Pelemahan betul. gerakan. Gila, nanti nggak ada regenerasi. Dan itu juga ada logika kolonialitas. Ya. Bahwa Menarik. tau kan kalau logika kolonial itu tuh adalah ada yang merasa paling benar, Mm-mm. ada merasa cara dia yang paling benar, Iya. yang lain Salah. salah, dan yang lain tuh bisa disposable Iya. aja. Kalau caranya nggak sesuai, ya udah. Dan itu tuh di Cabut gerakan aja. kita tuh kayak gitu. Misalnya Iya. contoh ya, sangat-sangat kolonial itu contohnya adalah ada donor-donor kolonial. Hal lain lagi nih kalau Bahwa kayak kenapa sih kita kerja itu? Karena donornya kolonial. Karena Iya. kita dituntut output. Mm-mm. Mana outputnya, mana Mm. aktivitinya. Mm-mm. Kayak kita mengukur kesuksesan gerakan itu tuh selalu dari output, Output. produktivitas. Itu adalah logika. Kuantitas gitu ya. Aduh, angka. Kita nggak pernah mikirin kayak orang yang mengerjakan misi ini Mm-mm. gimana kabarnya, Mm-mm. bahagia nggak dia ngerjain proyek-proyek ini. Mm-mm. Harusnya kan ya Eke sih nggak kerja di korporat karena Eke stres ya Cek, kalau di korporat ya. I go to beraktivisme karena it's supposed to be fun. Kalau Mm-mm. di queer aktivisme tuh Mm-mm. imajinasi Eke tuh selalu kayak oke, kita tuh harus joget dalam beraktivisme. If Iya. Happy lah gitu. iya, if I cannot dance to it, Mm-mm. it's not my revolution gitu. Mm-mm. Dan tapi kayak donor ini kan selalu kayak donor yang kolonial ini adalah kayak output nggak pernah mikirin kayak orang yang mengerjakan ini tuh bahagia nggak ya? Iya. Kesejahteraan orang yang mengerjakan ini tuh dipikirin nggak ya? Mm-mm. Pokoknya ya 10% aja lah dari total donor ini untuk organisasi dan staff-staffnya, 90% harus ke program. Iya, Itu iya. logika kolonial bahwa ada cara, itu adalah cara yang paling benar gitu. Betul. Logika kolonial lainnya adalah bagaimana misalnya contoh jadinya well-being yang sangat-sangat menurut donor uangnya harus dikucurkan kalau mau well-being. Iya. Harus Ada, jelas tuh. Oke, well-beingnya harus Ada hasilnya gitu ada ya. hasilnya dan menunjang pekerjaan. Iya, Balik lagi ke heeh. productivity. Ini cerita Eke secara personal Iya, banget ya Ce ini. Bahwa Boleh, kayak boleh. kalau mau klaim budget well-being atau sejahtera tuh kita harus nyambung-nyambungi dengan kayak oke, gimana kita ngambil ini Mm-mm. biar kerja ini selaras sama job desk kita. Iya. Sedangkan job desk kita Udah segunung. udah bertumpuk-tumpuk dan kayak mana lagi yang mau dikaitin. Udah 3 orang, 4 orang udah cuma jadi satu tuh yang ngerjain. Exactly. Dan gitu. biasanya itu tuh yang kayak ke psikolog Mm-mm. atau ke apa gitu yang kayak udah dibakuin. Iya. Ya artinya hal-hal lain selain ini tuh Nggak bisa. nggak gitu. bisa. Padahal kayak kalau Eka adalah orang yang olahraga lari, contohnya Eka Mm-mm. baru belajar lari nih Cek. Mm-mm. Menurut Pelari culture. Eka ketika Eka klaim uang untuk beli sepatu Mm-mm. untuk lari, Mm-mm. itu tuh membantu well-being Eka. Produktivitas Walaupun ya. apa hubungannya lari dengan Pekerjaan. job desk Eka, ya mau dikait-kait ya biar Eka lari dari kejaran aparat brutal gitu. Begitu Cek. Iya. Sebenarnya jadi kayak ada kerangka-kerangka yang memang kita harus mendobrak bahwa ini kerangka-kerangka kolonial. Benar. Cara-cara kolonial bahwa kayak sesimpel lagi nih Eka baru keingetan. Iya. Cara kolonial lain adalah prioritasi. Hmm. Prioritization.
kadang tuh orang kalau kita lagi meeting tuh ada orang yang merasa kayak ini deh yang harus diprioritasin, padahal kayak yang lain-lain beneficiaries kita bilangnya udah A, B, C, D, tapi kita Yang di sebagai atas tetap organisasi nggak didengar juga gitu yang ya. ngobrol-ngobrol sama petinggi-petinggi, kayaknya yang paling penting tuh ini. Jadi yang ini nih Dan nggak nggak kedengeran. maksudnya kita yang di tengah-tengah itu nggak bisa menegosiasikan gitu loh kan, bahwa sebenarnya ada kebutuhan nih yang di bawah ini yang misalnya kan ya kita kan berarti kan nyambungin ya, bridge gitu ya, kita kan jadi dari jembatan gitu kan, tapi ternyata kita juga nggak bisa tuh. Nggak bisa. Belum lagi cara-cara gimana NGO Jakarta memperlakukan beneficiaries di luar Pulau Jawa. Itu udah kolonialitas. Kalau tanya kawan-kawan di mana daerah Maluku, NTT bekerja sama-sama ini, mungkin banyak juga yang curhat bahwa Pasti. ini nggak manusiawi. Yang kali apa Disuruh kayak ngerjain mana apa. kwitansi untuk makan? Oke. Ya kalau kita di desa-desa Atau kita bensin, Ya itu kalau paling. kita di desa-desa kita kan nggak pesen apa ya, hokben gitu. Yang Sensor. ada. ya, yang ada jelas pajaknya jelas gini-gini. Iya. Kita kan minta mama-mama beliin sayur mayur, masak bareng-bareng. Uang konsumsi itu adalah dihabiskan untuk mereka biar masak bareng-bareng, bisa mengupah juga mama-mama yang masak, atau yang di bensin kan kita di Pertamini yang kayak informal itu ya bahkan kan. nggak Pertamini ya. Iya, gitu. cuma pinggir jalan itu gimana kita memaksa kalau misalnya enggak ini Nggak dari bisa. finance harus ada kwitansi, tanda tangan dengan kwitansinya standarnya gitu ya. orang tempat beli bensin ini dia bayar pajak gak ya? Yang sopan ya Mbak? Itu nggak manusiawi gak sih? Ini seru banget sih obrolan ini, jadi kayak panjang banget nih. Jadi karena 4 drama itu mungkin Iya, ada drama-drama lain ya. Iya. Kapitalisme, cis heteropatriarki, penghukuman dan kolonialitas. 4 logika ini nih udah kita serep sayangnya. Kita lawan tapi di aktivisme kita serep dan kita exercise ke kita praktekkan kawan satu sama lain, dan karena itu kita butuh collective care. Iya, ini kita udah nggak bisa bilang kayak enggak ya, gue nggak begitu, enggak deh, udah nggak usah bilang enggak usah denial, karena itu kenyataannya memang semuanya tuh di dalam gerakan sudah mengadaptasi itu gitu. Jangan denial ya kakak-kakak. Salah satu cara untuk berubah adalah kita accept. Oh benar. Harus acceptance ya. Harus acceptance gitu. Takut Dan banget. ya accept dulu deh kalau emang belum bisa mengambil langkah Iya. berikutnya ya. Jangan langsung ngambek ya. Ember. Langsung Tapi itulah marah ya. kenapa gitu. jadinya kawan-kawan feminis realize bahwa we need to do something better. We need to do better, dan kita harus pilih jalan lain. Dan collective care inilah yang kayak menjadi wadah kawan-kawan untuk bereksperimen, untuk betul. melakukan hal-hal yang lebih sehat, yang lebih caring, yang lebih peduli, yang lebih manusiawi. Karena 4 hal tadi tuh aku nyebutnya adalah tirani ketidakpedulian. Tirani ketidakpedulian. Banyak banget ketidakpedulian di antar aktivis. Dan dengan collective care harapannya adalah kita mengikis ketidakpedulian itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya sepakat sih, karena yang kita lakukan ini kan juga kita selalu di dalam aktivisme itu kita punya tujuan ya, perubahan tentunya gitu, apalagi di dalam kebijakan lah dan yang lain-lain. Sayangnya ya itu nggak akan pernah tercapai gitu loh kalau ternyata kalau kita nggak sehat. Kalau kita nggak sehat, bukan lagi nggak sehat, tapi yang ada berantem di dalam internal aja, berantem di dalam gerakan, nggak selesai-selesai. Pusing-pusing sendiri. Kalau ibarat kata gimana kita mau revolusi kayak Prancis kalau kita sibuknya berantem satu sama lain. Revolusi Prancis nggak tuh, udah harus ada. Kan kita harus belajar bahasa Prancis. Oh iya bener, bonjour. Exactly. Oke, tapi ini menarik ya. Eka boleh minum gak sih, Cek? Boleh dong. Oh, benar. Ini bukan pajangan, Cek. Ini bisa benar. langsung diminum. Ya, silahkan diminum dulu. Tapi ini seru banget ya Sobat Puan. Ini bener-bener mind blowing, gak mind blowing. Ini bener-bener Perlu diserap ya, perlu dan- di-digest gitu. Iya, dan juga ini perlu disadarkan justru ya, hal-hal ini tuh harus lebih banyak dibahas di tengah gerakan juga gitu, bahwa ya itu tadi, kita nggak boleh denial, kita emang harus menerima dan kita harus mau berubah gitu loh. Jangan sampai ya kita nikmatin aja nih buat ya kayak gini-gini aja, ya udahlah emang begini gitu, ya udahlah gitu kan, banyak Eka, ya. Sepakat, dan Eka mau quotes itu harus sadar dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau Eka mau ngasih definisi collective care, kawan-kawan harus melihat collective care Eka tuh sangat terpengaruh kepada pemikir-pemikir feminis
kulit hitam, black feminist, Latin feminist, abolitionist gitu, dan decolonial feminist. Itu kawan-kawan bisa cari banyak tuh di Google, bacaan-bacaan tentang collective care-nya. Tapi setelah Eke ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, Eke kalau boleh mendefinisikan secara rough ya, collective care itu apa atau perawatan bersama itu apa? Perawatan bersama tuh kayak teknologi yang diciptakan kawan-kawan feminis untuk mencapai tujuan dengan lebih sehat, dengan lebih manusiawi, dengan lebih nyaman, dengan lebih lebih decent lah kita mengerjakannya, nggak stres, dihadapi lebih sehat gitu. Dan ini collective care ini, teknologi ini muncul di arena yang Eka sebut ya, arena refleksivitas dan agensi. Jadi collective care ini nggak muncul kalau nggak ada kawan-kawan feminis yang berefleksi terus menerus, nggak ada kawan-kawan feminis yang terus mengagensi, yang ingin mempraktekkan agensi mereka. Jadi tadi kita tuh kesadaran itu muncul kalau kita terus berefleksi. Kalau kita tahu juga gitu loh. Kalau kita cuma bayang-bayang, oke, good. Tapi kayak ya kita berefleksi, oh sadar nih banyak ketidakpedulian kita, dan kita mengaktifkan agensi kita bahwa oke, can we do something else? Bisa nggak kita stop melakukan cara ini, kita mulai pelan-pelan melakukan cara lain. Oke, bisa nggak kita kalau meeting nggak sampai jam 7 malam? Ini mungkin kita meeting cuma sampai jam 5 sore. Ada maksimal karena kan ada orang yang jaga anak, ada jaga orang tua juga, sandwich generation. Ada yang butuh pacaran walaupun belum ada pacar. Perlu main game gitu kan. Iya, apapun itu ya, tapi maksudnya itu untuk diri sendiri ya, dan kebutuhan dia sendiri. Dan ya itu tadi, menurutku ini tuh teknologi yang memang kawan-kawan feminis, teman-teman kita lah, jejaring kita yang akhirnya ciptakan gimana kita ingin membuat aktivisme HAM di Indonesia ini nih yang lebih feminis, yang lebih dekolonial ya. Mungkin kita caranya dengan collective care. Ini tadi sebenarnya udah disebut-sebut sih, dari tadi kita ngomongin soal ada faktor-faktornya, tantangannya, ini kita udah jelas banget gitu ya di dalam gerakan itu seperti apa. Tapi mungkin boleh nggak sih Kak Cerasra nih juga dikasih tahu nih gitu ya ke Sobat Puan gitu, gimana sih sebenarnya memulai atau membangun hal kecil aja sederhana yang bisa kita mulailah di dalam lingkungan terkecil kita, misalnya dalam komunitas, organisasi gitu ya, untuk membangun tadi kolektif. Kalau kita ngomong gerakan itu kan kayak banyak banget lah ya tantangannya atau memulainya seperti apa, tapi di lingkungan terkecil tuh kita harusnya ngapain nih? Selain tadi nomor 1 banget nih soal rapat yang jangan sampai malam gitu ya, ini noted banget nih YKP gitu. Semoga kita juga kecuali kalau meeting sama US gitu ya, atau apa yang harus sampai malam ya, karena gitu. Jamnya berbeda. Karena jam gitu berbeda ya, tapi bisa nggak kita nggak kolonial, ngikut jam kita aja, nggak usah ikut jam donor. Iya betul. Oke, tadi ya soal rapat, terus ada lagi nggak sih yang boleh dimulai misalnya sesederhana mungkin untuk di dalam lingkungan terkecil ya? Gitu. Oke, first mungkin pertama kali adalah collective care itu tuh memang kita nggak perlu harus jauh-jauh. Kita bikin kongres feminis yang bergerak di isu HAM, terus kita tetapkan kita harus collective care. Iya. Collective care yang aku temui di kawan-kawan itu adalah collective care, praktek-praktek yang mereka mulai di kolektif mereka masing-masing, di sisterhood masing-masing, di lingkaran masing-masing. Sesimpel contoh aware bahwa misalnya ada orang-orang yang memang tidak bisa produktif di jam sekian gitu. Contoh misalnya ada kawan yang nggak bisa bangun pagi dan kita nggak bisa memaksain rapat harus jam 7 pagi, jam 8 pagi. Ya kita harus ngikut. Belum lagi ada kawan yang ADHD yang atau apa. Jadi pertama kali ya kita cekin dulu sama kawan-kawan tantangannya masing-masing dalam beraktivisme ini apa, kesulitannya apa. Jadi sadar gimana ya aku bilangnya. Startnya sih secara esensinya adalah kita lebih care satu sama lain lah. Kita harus beneran tanya, oke, ya hari ini apa kabarnya, banyak ini enggak sih, banyak stres gak, dan sebagainya, dari check-in reguler. Terus juga kita mungkin dari check-in itu tuh gak hanya ngomongin tentang check-in cuma untuk kayak nanyain kerjaan, tapi nanyain ke kapasitas kita bekerja. Mungkin burnout suatu saat. Butuh waktu gitu ya. Butuh waktu, deadline mungkin udah mendekat. Ya itu diobrolin, misalnya kayak deadline mepet dan lain sebagainya.
mungkin yang perlu diobrolin dan mungkin kita bisa mundurin deadline. Iya. Karena kan deadline itu dibuat secara social construction, kita sepakati bersama, dan kalau emang kita nggak sehat OTW ke deadline itu, ya mungkin kita bisa mundurin. Iya, betul. Jadi praktek-prakteknya secara esensi kita harus lebih peduli satu sama lain sih, ya. sama Jadi, sekitar. Care, peduli, saling jaga. Banyak banget sistem-sistem yang kayak contoh kalau di lingkungan organisasi gitu. Iya. Mungkin pas raker harus mulai mikir kita harus budgeting well-being atau collective care retreat yang fleksibel. Yang fleksibel tadi misalnya kaitannya sama sepatu yang lari tadi. Exactly. Betul. Jadi sesuai banget sama kebutuhan masing-masing. Jadi tadi mungkin ini jawaban pertama adalah tanya kebutuhan masing-masing. Iya. Karena we cannot start care without knowing the needs. Tanpa kita sadar perhatian atentif terhadap kebutuhan. Iya. Kalau dari teori care-nya ya dari John Tronto itu nyebut care itu ada siklusnya dimulai dari attentiveness. Kita perhatian terhadap kebutuhan. Kita pertanyaan kebutuhannya apa. Contoh Dede butuhnya adalah teman cerita. Iya. Teman cerita. Pacar sih. Oh benar. Nah itu contoh yang tuh. Bisa teman cerita pacar. Kan kita nggak semerta-merta ya semua orang yang bisa jadi teman cerita kamu dan jadi pacar kamu. Iya. Itu kan balik lagi ke personal lagi. Esensi personal lagi adalah kayak oke, kebutuhan teman dekat tuh seperti apa? Apakah yang bisa bahasa daerah kamu? Apakah orang yang udah deket 5 tahun, udah deket banget? Gak mungkin tuh kita harus cari orang siapa random. Aja. Kamu butuh teman. Iya, yaudah. Ini nih, sini. Gak mungkin kan? Gak make sense. Iya, Jadi kalau ada kebutuhan, kita dipetain kebutuhan itu dan kita pikirkan siapa sih yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Iya, betul. Dan kita berusaha memfasilitasi biar orang ini bisa memenuhi kebutuhan ini. Nanti kamu juga di akhir siklus kamu juga bisa share, oke setelah aku ngobrol sama ini, kamu bisa review nih care yang dia berikan. Misalnya Eke nih akhirnya yang memberikan care jadi teman ngobrol dia bisa review apakah Eke memberikan care dengan baik, apakah cara Eke mendengar udah cocok. Kalau belum ya bisa kasih feedback. Artinya ada kebutuhan lagi nih contoh. Oh ternyata Rastra nih nggak bisa ngomong bahasa Prancis, sedangkan dia butuhnya adalah yang bahasa Prancis. Orang yang bisa bahasa Prancis. Jadi siklus care-nya mulai lagi kan bahwa ada kebutuhan teman dekat yang bisa bahasa Prancis. Jadi kita petain lagi orang siapa teman dekat yang bisa bahasa Prancis. Jadi muter. Ya. Jadi jangan harap care itu tuh adalah sesuatu yang kita tuju. Cuma sekali udah beres gitu ya. Proses. Beda. Iya. Di colonial feminism is about proses. Learning terus, unlearning, unlearning, transformasi. Iya, betul. Proses pelan-pelan. Ya, jadi tadi step pertama adalah pertanyaan kebutuhan. Balik lagi ke sisterhood masing-masing, ke lingkaran masing-masing. Kita butuh apa sih untuk kita bisa beraktivisme dengan sehat? Iya. Masing-masing butuh apa? Kamu self care-nya apa? Lari, olahraga lari, yoga, atau self care kamu apa? Oh bisa spending time banyak waktu sama anak. Dipetain semua. Collective care adalah bagaimana cara kita memfasilitasi biar masing-masing dari kita bisa melakukan self care itu. Biar kamu bisa yoga, biar si A bisa main waktu banyak sama anak, biar Eke bisa nongkrong lama-lama di Blok M mungkin. Itu difasilitasi. Blok M. Dan collective care itulah. Tanpa collective care kita kayaknya idenya kayak itu urusan lo, self care lo ya urusan lo. Kita sekarang ganti perspektif. Ini adalah urusan political bersama. Care itu tuh political. Melakukan merawat itu tuh adalah tindakan yang politis dan itu harus dilakukan bersama-sama, diupayakan bersama-sama, bukan dilakukan ya. Gak perlu juga ikut yoga gitu. Terus saya yoga gitu. Gak perlu sama-sama, gak perlu sama-sama, gak perlu sama halnya. Dan gak perlu diseragamkan. Dan itu sih, itu yang penting ya. Kadang kita memutuskan sesuatu itu ya udahlah ini aja, ya udah lu semuanya harus ngikut. Itu kolonial banget karena one size fits all. Bahwa kayak ini size semuanya bisa fits ke semuanya. Ini adalah resep orang sehat. Iya. Kolonial. Padahal orang punya preferensi berbeda-beda, suka warnanya beda-beda juga. Exactly. Iya kan? Penghilangan keunikan pribadi-pribadi itulah yang logika kolonial kapitalisme berusaha hilangkan biar kita seragam satu semua, biar bisa mudah dikontrol. Iya, dan collective care itu melawan itu. Oke. Nah, itu
penting banget ya. Jadi kayak untuk memulai itu sebenarnya kita harus merefleksikan di dalam komunitas kita sendiri gitu kan. Ya terutama di organisasinya masing-masing, komunitas masing-masing, kita tanya ini satu sama lain kebutuhannya apa, kamu senengnya apa, bagaimana keresahannya apa. Biar sebenarnya itu akan balik lagi juga ke produktivitas kan. Dan itu kan menguntungkan juga sebenarnya untuk organisasi dan juga kalau lebih besar lagi untuk jaringan. Exactly. Gitu. Jadi kalau dipikir-pikir collective care yang aku temukan di tesisku dalam menulis tesis ini ya, collective care itu adalah gimana kita bisa shifting fokus dari kayak misinya diupayakan, tapi kita shifting fokus ke orang yang mengerjakan misi itu. Kalau kita bergerak di isu hak asasi manusia, kita selama ini fokus ke hak asasi manusia terus tanpa kita mikirin manusia yang mengerjakan betul. isu-isu hak asasi manusia. Jadi kita berusaha collective care itu shifting ke manusianya. Iya benar. Jadi sebenarnya itu akan pada akhirnya kalau kita udah paham dari satu masing-masing itu sebenarnya akan sustain ya, bagus gitu ya. Dan bakal sustain, bakal aman, dan bakal nyaman. Dan itu juga membuat kita kapasitas kita untuk menampung ketidaknyamanan itu lebih oke. Jadi kalau ada konflik, ada percecokan, instead of kayak gue nggak mau lagi temenan sama Dede karena Dede abis cari oh benar. Iya betul. Kita melakukan kayak Eke tadi merasa Eke nggak nyaman karena dia ngomong ini. Kita duduk bareng, Eke nggak nyamannya apa, rather than kayak calling out kayak Dede ini homofobik ya, bencongfobik ya. Jangan lagi kita ngundang Dede, jangan lagi podcast Power Puan gak boleh lagi di host sama di cancel. Iya, dan biasanya akan mengajak teman-teman yang lain. Exactly. Lu jangan main sama Dede gitu. Kalau kita aman, kalau kita nyaman di pertemanan di persisturan ini, Eka akan calling out behavior ye. Contoh kayak ya tadi ngomong ini kayaknya kurang pantas. Kurang pantas. Exactly, kayak Eka berasa nggak nyaman gitu, rasanya gini-gini. Iya. Terus ya kalau ye mau mendengar monggo, kalau nggak mendengar juga kita obrolin terus aja. Kalau misalnya ye merasa itu perasaannya ya kita duduk bareng-bareng, kita ngobrol terus sampai kita sama-samanya nyaman. Jadi kayak I call you in, orangnya kita panggil ke nilai-nilai. Eka tuh pengen nilai-nilai heteropatriarkis ini nih terkikis dari dia dengan calling out behaviornya, orangnya di calling in biar dia menghidupi nilai ini. Oh jadi ye gak lagi komentar-komentar yang homofobik, yang transfobik atau bencongfobik dan lain sebagainya. Dan itu kan mentransformasi mentransformasi Eka juga, mentransformasi kolektif kita biar lebih sehat lagi. Iya, lebih growing lagi ya. Nggak cuma gerakan tapi as personal juga. Exactly, kolektif care harus mentransformasi, nggak hanya gerakan orang-orangnya juga, karena kalau kata orang banyak, terus salah satu profesor di tesisku bilang revolusi itu tuh bukan tentang taktik strategis dan lain sebagainya. Itu adalah tentang bagaimana cara kita mentransformasi diri dan gerakan. Ya kita nggak bakal bisa mentransformasi lah kalau Eka cancel. Iya betul. Eka juga artinya gak kehilangan teman. Iya. Ya, dan kehilangan satu itu banyak. Exactly. Jadi kayak kita tuh sisterhood kita terpecah-pecah. Iya, betul. Gak enak gak sih? Iya, jangan sampai. Betul. Itu ya penting banget ya Sobat Puan ya. Jadi emang ini udah harus dimulai. Ini sebenarnya buat teman-teman YKP gitu, buat jaringan apapun sebenarnya ya, nggak cuma digerakan di pertemanan, di pertemanan buat semuanya ya. Exactly. Pertemanan kalian dimanapun gitu, itu penting banget untuk selalu terbuka, membangun gitu ya. Check in, pokoknya kita tips ya untuk kawan-kawan kamu terus menumbuhkan kolektif care itu adalah memastikan ruang ini tuh aman agar kita bisa refleksi dengan nyaman terus. Berefleksi nggak hanya dengan nyaman ya, tapi ketika ketidaknyamanan itu muncul, kita punya kapasitas dan agensi untuk nge-treat ketidaknyamanan ini dengan lebih sehat. Rather than kayak ketidaknyamanan ini tuh kayak dihempaskan begitu aja, tidak diproses. Dan itu kacamata tadi, tirani ketidakpedulianan. Kalau kacamatanya kolektif care adalah ketika kita nggak nyaman, ketika ada sesuatu yang off gitu, something off, we talk about it. Kita refleksi, apa sih yang bikin kita nggak nyaman, apa sih yang bikin aku nggak nyaman, apa sih yang bikin kolektif kita ini berasa nggak manusiawi.
atau eksklusif gitu. Yes, atau eksklusif. Jadi always refleksi. Agensinya bagaimana? Can we do otherwise? Bisakah kita memetakan alternatif lain? Kita rakit alternatif lain secara kreatif. Biar kita mentransformasi. Kita nggak bisa nih pakai cara lama. Cara lama bukan lagi it doesn't work. Cara lama tuh bikin kita mati, Banget. Selain mati, nanti juga jadi mati rasa sama aktivisme. Bisa jadi cabut, nambing, bisa jadi yes. nambing. Jadi udah nggak punya empati lagi tuh. Dan itu justru lebih berbahaya. Lebih berbahaya, aktivis-aktivis tidak ada empati, Kak. Segera pindah industri kalau kata Eka ya. Pindah industri ya, Bo. Langsung aja deh sana. Jadi itu kita harus saling terus ngingetin adalah ketika kayak ngingetin Eka mungkin kayaknya lu empatinya berkurang deh, lu kayak mati rasa deh. Apa yang bisa kita bantu gitu. Jangan kayak bukan kayak apa ya, tekniknya pengusiran atau pengucilan kayak lu udah nggak ada empati, lu berobat di sana. Iya. Kayak dibiarin sendiri. Iya, kadang seringnya dijudge kan. Udah deh, kayaknya lu sakit. Itu urusan pribadi, padahal collective care itu everything is politis. Everything is political. Ih, seru banget Sobat Puan ngobrol kali ini. Bawaannya udah kayak bukan lagi podcast ya, tapi lagi kayak nongkrong. Curhat ya Mbak. Ini sebenarnya sih harusnya banyak yang disensor nggak sih Mas Oji? Oke, ini waktunya udah sangat terbatas nih karena sudah cukup lama juga kita ngobrol nih Cerastra. Tapi ini terima kasih sekali sudah hadir di podcast Power Puan. Mungkin kayaknya kita perlu ngobrolin lebih lanjut soal collective care. Yalah, kita baru 10% dari tesis Eka, Ini kayaknya perlu ngundang lagi deh buat acara lain selain podcast ya. Kayaknya mungkin kita akan ngobrol lagi di dalam rumpi-rumpi kita lah, diskusi mungkin kan juga atau rumpi-rumpi sama teman-teman yang mau ngobrol bareng. Kayaknya ini perlu banget deh, penting banget untuk dibahas bersama dan membangun kesadaran bersama soal collective care ini. Nah, terakhir nih, Cek. Ini sih udah pertanyaan biasa banget ya. Ini harapannya apa sih, Cek? Eka minum dulu ya. Iya, Mbak. betul. Inilah cara kita care, Mbak, mengingatkan untuk minum gitu kan. Jangan disalahin kayak ketika ya dehidrasi disalahin, lo sih nggak minum, padahal kan bisa diingetin. Orang tuh lebih banyak nyalahin ketimbang. Karena kita biasa ngehukum, nyalahin. Iya, itu adaptasinya. Dari kecil Mbak kita udah terbiasa dengan bahasa hukuman. Kalau apa-apa nanti masuk neraka lo. Udah ditakut-takutin duluan. Udah banyak hukuman lah di sekitar tubuh kita ini. Iya. Kalau kamu nggak masuk, kalau kamu nggak sekolah gitu kan, nanti kamu jadi orang bodoh. Exactly. Nanti kamu nggak bisa dapat kerjaan. Scare nanti taktik, dihukum-hukum dengan ketakutan. Okur harapannya, banyak sih harapannya pelan-pelan ya. Satu, kita harus sadar tadi kayak Aye bilang, kita harus berefleksi terus, sadar terhadap kita nggak hanya melawan struktur di luar sana dan berusaha mengubah struktur ini lebih baik lagi. Tapi banyak struktur-struktur ini yang sudah kita serap menjadi bagian dari kita di tubuh kita. Cara-cara kapitalis, cara-cara heteropatriarkis, penghukuman, kolonialitas itu ada di tubuh kita sebenarnya. Dan kita harus berefleksi terus-terusan agar nilai-nilai ini tercerabut pelan-pelan dari tubuh kita. Intinya bukan kita gila-gila aktivis yang ideal tuh harus kayak gini ya. Collective care itu harus recognize, acknowledge bahwa ada ada kapitalisme di tubuh kita, ada sistem patriarki di tubuh kita yang harus kita benahi pelan-pelan. Kita lepaskan. Iya, gitu. bukan pakai cara ruqyah atau eksorsis yang sangat-sangat nggak manusiawi ya kayak gitu ditarik ya, ini sangat beda kasar lagi ya guys ya, beda lagi ya. Jadi memang gimana cara mencerabut itu ya kita harus terus-terusan berefleksi dan kita harus mentransformasi struktur yang udah kita udah menjadi menubuh di tubuh kita sama-sama sama kawan, refleksi bareng-bareng. Dan harapanku adalah kawan-kawan Sobat Puan di sana mempraktekkan hal-hal lain, cara-cara lain, alternatif lain dari cara-cara lama yang menyakitkan kita gitu. Kalau misalnya workloadnya terlalu gede, apalagi kayak 16 HKTP ya, harus kampanye 16 hari. Mungkin kita harus latihan, bisa nggak kita kampanyenya nggak 16 hari gitu, jadi hari-hari penting aja. Bisa jadi itu juga cara-cara lama yang sebenarnya itu melelahkan juga. Misalnya kita harus coba bikin lagi berefleksi, mencari cara-cara lain yang lebih fun deh. Gimana kita merayakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan
lebih manusiawi lagi. Lebih manusiawi, targetnya lebih ini lagi. Misalnya kita udah punya lebih apa ya? Maksudnya ya emang cara-cara lama itu kita kayak turun temurun tanpa Dan ada kita harus perubahan. cut. Iya. Iya. Gimana cut itu? We say no to that. Oke, ini nggak sehat, ini nggak merawat, Iya. ini nggak bikin manusiawi. Kami mau alternatif lain. Iya. Dirundingkanlah alternatifnya Iya. seperti apa. Jadi kita tuh bikin dunia yang alternatif ini tuh dari yang kecil-kecil. Kita selip-selipkan di dunia kita yang banyak apa sih bolongnya ini. Iya. Praktek-praktek yang lebih menghidupi, yang lebih merawat, itu tuh kita selip-selipkan di dunia kita yang sangat bolong-bolong ini. Dan dari situ mungkin tumbuhlah. Dari Iya. seselip-selipan itu tumbuh. Jadi jangan kapok lah untuk berpraktek. Walaupun kita nggak mungkin 100% sempurna. Dan jangan Iya. gila-gila sempurna. Jangan juga perfeksionis. Eka gitu. sebagai Virgo ini Eka ini harus juga belajar nih. Harus recovering perfectionist ya Iya, Eka iya. ini, bahwa kayak ya nggak apa-apa juga kalau collective care kita sebatas dulu. Sekarang adalah kita collective care check in Iya. pas kita rapat mingguan, kita nanyain kabar Mm-mm. di luar kerjaan gitu. Iya. Mungkin itu dulu. Mm-mm. Ya nggak apa-apa juga. Jangan sampai memaksa kayak collective care kita harus sempurna, harus A B C D E O kayak checklist, jadinya kayak SOP. Ribet juga ya, Say. Jadi Balik lagi ya. ini kaku adalah lagi. latihan, eksperimen, namanya teknologi ya. Aku tadi nyebutnya. Gimana kita bikin collective care ini teknologi yang Terus berkembang. terus ya? berkembang, dan itu nggak bisa berkembang kalau kita nggak uji coba. Betul. Jadi, jangan takut juga ya. Jangan terus, takut uji coba, jangan biasakan takut tubuh ini. Uji coba terus mana yang paling relevan, mana yang paling pas gitu ya. Exactly. Baju aja kita ganti-ganti, Cek. Betul. Jadi mungkin collective care Eka sekarang adalah baju warna pink. Mm-mm. Tapi growing up nanti setahun 2 tahun lagi kayaknya Eka butuh baju Warna pink agak-agak magenta deh. Ya Iya. kita develop lagi, Iya, kita iya. upayakan lagi, kita upayakan bersama. Terakhir harapanku adalah bahwa perawatan itu tuh isu bersama. Hmm. Kita berpikir tentang merawat, peduli, perhatian itu adalah isu kita bersama, karena kita ini sekarang hidup di tengah-tengah tirani ketidakpedulianan. Jadi kenali ketidakpedulianan di sekitar kamu, dan kita berpikir kreatif bagaimana kita merubah cara-cara kita Iya. agar lebih perhatian lagi, lagi ya. lebih Oke. care lagi, lebih kolektif care lagi, gitu sih, Cak. Iya, oke. Itu dia pesan-pesannya dari, bukan pesan ya, harapan sebenarnya, harapan, dan juga kita saling mengingatkan satu sama lain, dan ini juga sebenarnya bagian dari collective care. Exactly, pokoknya banyakin lah obrolan tentang collective care. Iya, iya. Banyakin Dimanapun diskusinya. Teman kalau bingung, diskusi. Kalau Iya, apa-apa, diskusi. Dan itu adalah bagian dari collective Kolektif. care. Itu dia, ini cocok banget deh pokoknya episode kali ini, seru banget. Itu dia tadi dari Kak Rastra, tapi waktunya kita sudah habis nih, Cek. Nanti ya kita nanti kan episode selanjutnya. iya, episode selanjutnya, dan juga mungkin acara selanjutnya ya, Cak ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin dari Cak Rastra ada yang mau diiniin nggak? Disampaikan nggak? Mungkin ada Instagramnya Lentera yang mau dipromosiin, atau Instagramnya, atau diri sendiri mau Oh dipromosiin? benar, yes. Tolong hire aku ya. Lagi mencari kerjaan. Lagi mencari pekerjaan. Untuk kawan-kawan di luar sana, kalau mau berdiskusi tentang collective care, carilah kawan-kawan feminis, ajak ngobrol kawan-kawan feminis, bisa juga sapa aku Rastra di berbagai lini sosial media. Tapi juga kalau kawan-kawan mengenal kawan lain yang mengalami kekerasan seksual atau ingin fokus di isu kekerasan seksual, ayo bareng-bareng kepoin Lentera Sintas Indonesia, Instagram kita di lentera_id, atau website kita di ruangaman.com atau sintas.ruangaman.com. Oke, nah itu dia. Terima kasih Cak Rastra. Thank you Ce udah diundang, ajak ngobrol-ngobrol. Akhirnya happy setelah deh Kak. berbulan-bulan. Kita cheers dulu dong untuk Oh, menutup ini. Oh, Sampai ketemu ini kolonial lagi. gak sih kalau kita cheers? Enggak. Bodo amat ya. Udah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Cheers. Sama sobat